Hai Sobat Investor semua. Buat kamu yang punya pertanyaan, kenapa sih BCA sahamnya itu sangat favorit buat teman-teman atau Sobat Investor yang pemula? Bahkan sebenarnya nggak hanya pemula, tetapi beberapa investor yang sudah lama invest juga suka dengan saham BCA. Penasaran alasannya seperti apa? Tonton setelah yang satu ini. Oke, gue akan coba ngejelasin dari yang sangat simpel sekali ya. Saham BCA ini ada beberapa alasan kenapa kita pengen berinvestasi di BCA. Nah, ini khususnya buat teman-teman yang masih pemula. Satu nih, kalau lu misalkan lihat dari secara grafik ya, lu lihat grafik, lu buka aplikasi, mau itu lu aplikasi Stockbit ke, aplikasi Ajaib ke, aplikasi Pina ke, aplikasi saham rakyat ke, yang baru aja nikah itu bosnya. Nah, oke. Jadi intinya kalau kamu misalkan buka ya saham-saham BCA ya, kamu lihat di situ bahwa secara kinerja masa lalu, kamu lihat kinerja masa lalu kurvanya dia tegak lurus di 1 tahun aja ya, 5 tahun lebih gila lagi. Dan ini sebenarnya membuat investor pemula suka gitu. Artinya apa? Gua invest hari ini, wah probably ya, kemungkinan bakal setahun lagi naik nih gitu. Udah menghayal tuh ya. Nah apalagi lu ya kayak yang udah 1 tahun invest ya. Lu lihat, grafiknya naik berapa puluh persen. Itu kan menggiurkan dan lu sebagai seorang investor tertarik. Jadi, salah satu faktanya ya, kenapa BCA itu disukai oleh investor pemula, itu ya karena memang ya secara grafik aja tuh bagus sebenarnya. Satu. Kedua, ya, faktanya saham BCA ini memiliki laporan keuangan yang bagus. Ya, jadi dari laporan keuangan itu kita bisa melihat banyak hal. Nah, tetapi untuk secara singkat aja kamu bisa ngelihat rasio, teman-teman. Rasio itu biasanya menggambarkan kondisi dari perusahaan tersebut. Lah katakan ini BCA. Gimana nih? Sehat nggak nih duitnya? Gitu. Ternyata setelah gue lihat ya dari per kuartalnya aja dia bagus. Dari earning before taxes atau EBT-nya dia meningkat di kuartal terakhir. Ya, jadi pendapatan dia sebelum pajak itu meningkat per kuartal. Terus juga net profitnya, net profit marginnya juga meningkat. Ya, keuntungannya juga meningkat. Terus juga kita lihat daripada rasio return on earnings-nya juga dia meningkat. Sama meningkat ya. Pokoknya dia nggak berkurang lah, ROE sama ROA-nya. Nah, artinya kalau ROE dan ROA-nya dia tidak berkurang ya, atau dia stabil ataupun dia meningkat bahkan, artinya bahwa perusahaan ini cukup bagus dalam pengelolaan aset maupun dalam pengelolaan modal yang dia punya. Ya sekarang lo lihat aja dari sini, wah bagus nih laporannya. Ya kan? Ada beberapa alasan teman-teman atau sobat investor semua, kenapa orang memilih saham-saham tertentu. Ada orang yang melihat dari laporan keuangan yang bagus, ada juga yang dari valuasinya. Ya, banyak banget orang yang menilai dari kayak ini bakal besar nih, laporan keuangan jelek, tancap aja. Ada kan gitu. Sahamnya juga sempet tuh gue pernah bahas di beberapa video sebelumnya sama Payo. Komen di kolom komen di bawah. Nah, kalau ini dari secara lo lihat future-nya dia punya potensi dan juga lo lihat secara laporan keuangan bagus. Nah, itu favorit banget tuh buat investor. Makanya nggak hanya investor mula, investor yang udah lama aja lope-lope suka. Makanya orang suka bilang saham yang no-brainer. Oke, itu fakta kedua. Fakta yang ketiga, saham BCA ini salah satu saham yang affordable. Nah, affordable gimana, Jess? Itu kan udah 700-an ribu lebih, ya. Nani? Berdasarkan data saat ini, gue nggak tahu kalau misalkan beberapa hari atau beberapa minggu kemudian akan berubah, ya akan meningkat ataupun akan menurun. Bisa jadi, ya.
Tetapi, kenapa? Karena termasuk murah. Karena terakhir itu dia melakukan stock split. Ya, ketika stock split itu dari harga 3 juta jadi 700, jadi beberapa ratus ribu lah gitu ya. Tujuannya itu supaya banyak investor yang memang dia nggak punya budget gede untuk mulai, lu juga bisa invest dan dengan harga yang murah. Nah, kalau stock split itu biasanya orang yang misalkan beli di sahamnya pada saat harga 3 juta, ya udah di stock split gitu. Entah dibagi 5 atau dibagi 2. Jadi anggaplah kayak misalkan lu dulu beli di harga 3 juta satu, karena dia stock splitnya dibagi 4, ya udah berarti lu bisa punya 4 saham misalkan. Padahal lu sebenarnya dulunya beli cuma satu. Ya kayak gitulah ya, jangan ribet-ribet dulu deh ya. Jadi intinya bahwa memang saham BCA ini memang menjadi favorit tuh nggak hanya untuk investor mula, tapi untuk investor yang sudah lama berkecimpung itu juga lihat ya atau suka ya. Jadi ada 2 alasan, secara future dia punya potensi, kedua juga dia secara keuangan juga bagus. Oke, tadi yang ketiga ya, yang keempat tuh apa sih? Yang keempat di sini adalah sebenarnya saham BCA itu, lo kalau mau lihat ya, lo jalan-jalan kemana, lo temuin bank BCA ya, susah lah gitu. Kalau lo misalkan lihat kayak apa ya, lo mau berusaha, lo mau bikin apapun ya, itu terkadang tidak terlepas dari modal dari bank. Emang sih nggak semua usaha itu lihatnya dari utang atau mulainya dari utang, enggak. Tetapi kan banyak kan tetap ada utang dari perbankan. Sekarang udah banyak kok lintah darat ya, lo mau pakai apa bentuk kayak peer-to-peer lending kayak ya, bentuknya equity crowdfunding kayak, tetap aja tidak menggantikan 100% peran bank di situ. Ya salah satunya kan pengkreditan dari BCA sendiri. Ya itu jadi lo lihat dari segi potensi juga ada gitu. Jadi favorit banget nih saham BCA ini buat orang-orang. Kenapa? Karena satu dari pamor, ya ini kesimpulan semua ya. Dari segi pamor itu udah oke banget lah. Artinya mungkin nggak hanya lo tahu perusahaan itu, tapi lo pakai ya barangnya. Lo mungkin pakai ATM-nya. Ayo ngaku siapa yang pakai ATM BCA? Kalau gue sih ya. Nggak tahu lo gimana. Itu salah satunya. Terus kedua, dari laporan keuangan bagus. Ya ketiga, dia dia juga cukup masih affordable. Ada nggak yang lebih murah? Ada. Cuman kan murah itu belum tentu bagus. Oke teman-teman, itu adalah beberapa penjelasan singkat kenapa orang suka dengan saham BCA. Sebenarnya kalau kita mau gali lebih dalam lagi, itu bisa aja ya. Ketika kita gali lebih dalam lagi, akan banyak alasan. Tetapi di sini cukup untuk pemula. Jadi mudah-mudahan di sini jadi mengerti kamu ketika ada orang yang nawarin, bos, saham BCA bagus nih. Bagus dia saham BCA. Lu ngerti gitu. Kenapa saham BCA tuh bagus? Tujuan pembuatan video ini adalah bukan untuk mempromosikan saham-saham tertentu dan kamu untuk membeli saham-saham tertentu tersebut. Tidak. Tujuannya di sini adalah untuk memberitahu kamu kenapa banyak orang yang bilang bahwa bagus lo Pak, lo beli saham BCA aja, lo beli saham BCA aja. Ini alasannya gitu. Kenapa? Jadi kamu ketika ditanya orang, kamu ngerti jawabannya itu seperti apa. Buat kamu yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi di saham atau reksadana, kamu bisa cek aja kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini untuk kamu bisa dapat bonus saham juga. Tetapi kalau kamu mau aja, kalau kamu nggak mau juga nggak masalah. Dan bila mana kamu merasa video ini sangat menarik dan ya mind blowing lah ya gitu, untuk ada pemasukan di dalam otak, kamu bisa share aja ke teman-teman dan sahabat kamu yang lain di sosial media kamu, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.